ChatGPT ini kan sebenarnya bagi saya adalah sebagai seorang teman berpikir gitu loh. Teman berpikir. Jadi bukan tuan berpikir. Kalau tuan berpikir berarti semua apa yang saya pikirkan itu harus sesuai dengan ChatGPT. Nah, saya mengambil jarak atau mengambil posisi tidak seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan ChatGPT tapi hanya sebagai second opinion. Karena saya tidak ingin selfish ya, artinya merasa apa yang saya pikirkan itu pasti benar. Nah, saya butuh sparring partner ya. Saya kadang-kadang membandingkan apa yang saya pikirkan dengan apa yang dipikirkan oleh ChatGPT. Itu salah satu hal yang menurut saya positif ya. Salam jumpa Sobat FEB semua, nama saya Gunggu, dan saya yang akan menjadi host pada FEB Talks episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai dampak kecerdasan buatan, terutama kecerdasan buatan generatif, pada dunia pendidikan tinggi. Apa itu kecerdasan buatan, dan apa pula itu kecerdasan buatan generatif? Mari kita langsung saja sapa kolega istimewa kita, yaitu Pak Syahid Slonugroho, DBA, dan Pak Fogi Gautama Buana Putra, PhD. Apa kabar Pak Syahid? Alhamdulillah baik-baik saja, safe and sound ya. Alhamdulillah. Pak Fogi bagaimana? Baik-baik aja, sehat selalu. Terima kasih Pak Syahid sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Fogi. Seperti yang tadi sudah kita bahas di intro ya, kita akan membahas mengenai dampak kecerdasan buatan dan terutama kecerdasan buatan generatif pada pendidikan tinggi. Ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, mungkin saya tanya dulu kepada Pak Syahid, nggih. Menurut Pak Syahid, apa sih sebenarnya atau bagaimana Pak Syahid itu mendeskripsikan yang namanya kecerdasan buatan? Oke, baik ya. Kecerdasan buatan itu sebetulnya adalah sebuah bidang keilmuan komputer yang berusaha merekayasa sebuah atau ilmu komputer yang mampu meniru, menginterpretasikan, dan belajar dari tindakan-tindakan manusia, sehingga kemudian komputer itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya harus membutuhkan peran manusia seutuhnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kecerdasan buatan itu ada atau terdiri dari 3 pilar ya. Elemen pertama itu yang disebut sebagai computer visions ya. Kemudian elemen yang kedua yang disebut sebagai machine learning. Kemudian elemen yang ketiga yang disebut sebagai natural language processing. Jadi intinya adalah kecerdasan buatan itu mencoba untuk memanusiakan mesin. Jadi bagaimana caranya agar mesin itu bisa bertindak sebagaimana seorang manusia yang dianugerahi Tuhan akal pikiran. Kira-kira seperti itu. Dari apa yang Pak Syahid pahami, perkembangan yang terbaru saat ini apa ya Pak untuk kecerdasan buatan? Ya, saat ini sungguh luar biasa ya kalau kita amati dari berbagai konteks bidang ataupun industri ya. Jadi salah satunya yang saya kira sangat akrab di kalangan masyarakat itu pada level pertama yaitu media sosial. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah kontak pertama kita dengan kecerdasan buatan. Karena media sosial itu direkayasa ataupun digerakkan melalui sebuah sistem algoritma sehingga kemudian setiap pengguna itu akan mengalami pengalaman penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia minati, dan kemudian mesin itu akan mencoba untuk selalu menyajikan informasi ataupun konten sesuai dengan minat dari si pengguna yang bersangkutan. Pada tahun 2023 awal ini ya, kita mulai berinteraksi dengan ChatGPT ya. Jadi ini sebuah contoh kecerdasan buatan yang disebut sebagai generative AI. Jadi generative AI itu mesin yang bisa memproduksi data baru dari data yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sungguh sangat luar biasa dalam mempengaruhi atau mendisrupsi berbagai macam kegiatan di dalam masyarakat. Nah,
itu dalam satu perspektif ya. Perspektif yang lain kita bisa lihat penerapan atau aplikasi kecerdasan buatan dalam berbagai konteks, misalkan kendaraan otonom ya, kemudian pengaturan lalu lintas, kemudian juga dalam konteks ilmu kesehatan, bagaimana mendiagnosa penyakit menjadi lebih akurat dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Said. Kita ke Pak Fogi sekarang. Tadi saya sudah tanya ke Pak Said mengenai perkembangan kecerdasan buatan. Bagaimana menurut pendapat Pak Fogi? Pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih Pak Gunggu. Ya, dari sepemahaman saya, jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mempermudah hidup kita. Jadi dia adalah tools yang membantu untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah. Itu yang saya pahami tentang AI, dan AI itu seperti kata Pak Said, memanusiakan mesin. Ini memanusiakan mesin, jadi ada otaknya, kecerdasannya, jadi dia diaplikasikan menjadi aplikasi tertentu. Misalnya tadi ada contohnya di sosial media, lalu dia bisa men-generate data. Nah, jadi artificial intelligence dalam konteks ini lebih saya lihat sebagai tools, alat yang untuk membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari, apapun aktivitas tersebut. Oke, Pak Fogi cerita mengenai aktivitas sehari-hari nih. Saya ganti pertanyaan yang lain berarti. Kira-kira dampaknya kecerdasan buatan ini, baik yang umum maupun yang generatif gitu ya, di kehidupan sehari-hari mungkin yang dialami Pak Fogi sendiri itu seperti apa? Misalnya yang sederhana ya, yang saya sangat tidak ahli fotografi, jadi tidak paham setting kamera. Jadi Kameranya apa Pak Fogi? kamera di rumah ada Canon. Wih. Tapi maksudnya tidak bagus lah men-setting. Saya itu tidak benar-benar bisa men-setting pencahayaan dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya AI, lebih untuk saya sendiri misalnya saya lebih gampang mengambil kamera dengan handphone, karena sebagian besar handphone itu sudah disemati AI dalam menganalisis tadi masukan cahayanya, motionnya itu kan beberapa handphone sudah dibekali itu. Jadi kalau saya sebagai orang awam fotografi, saya lebih suka pakai HP. Jadi saya terbantu ngambil foto yang bagus. Oke. Misalnya seperti itu, Pak Gunggu. Kalau Pak Said gimana nih? Mungkin Ya, ada pengalaman? saya untuk kehidupan saya sebagai dosen, tentu saja saya banyak menggunakan beberapa alat bantu AI, misalkan ChatGPT, ya. Kemudian elicit.org ya, itu untuk mencari referensi ya, dan banyak lagi. Kalau untuk kehidupan hobi, saya banyak juga menggunakan aplikasi AI untuk video ataupun foto editorial, kadang-kadang juga suara ya. Jadi saya sekarang ini kalau bimbingan skripsi tesis itu salah satunya menggunakan mode suara. Jadi saya sudah merancang, jadi saya tidak perlu mengetik lebih banyak. Saya tinggal kirim mode suaranya. Salah satunya itu ya. Jadi seperti yang kita pahami, kalau dosen itu kan punya banyak beban mahasiswa bimbingan yang besar ya. Jadi kalau tidak dengan alat bantu AI itu juga akan banyak sekali tingkat kelelahan yang akan kita alami. Kira-kira seperti itu. Oke, sepertinya pengalaman Pak Fogi dan Pak Said positif semua nih. Ya. Pernah nggak ada pengalaman negatif atau yang menurut Pak Said atau Pak Fogi itu negatif dari penggunaan AI atau kecerdasan buatan ini secara umum gitu? Ya sebetulnya kalau kita mencoba mencari sisi buruk atau negatif dari sesuatu hal, itu pasti akan selalu ada. Jadi ini kan sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi misalkan seperti ChatGPT ya. ChatGPT ini kan sebenarnya bagi saya adalah sebagai seorang teman berpikir gitu loh. Teman berpikir. Jadi bukan tuan berpikir. Kalau tuan berpikir berarti semua apa yang saya pikirkan itu harus sesuai dengan ChatGPT. Nah, saya mengambil jarak atau mengambil posisi tidak seperti itu. Jadi saya
tetap menggunakan ChatGPT, tapi hanya sebagai second opinion. Karena saya tidak ingin selfish ya, artinya merasa apa yang saya pikirkan itu pasti benar. Nah, saya butuh sparring partner ya. Saya kadang-kadang membandingkan apa yang saya pikirkan dengan apa yang dipikirkan oleh ChatGPT. Itu salah satu hal yang menurut saya positif ya. Nah, kalau negatifnya ya tadi, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat semuanya jadi lebih mudah, lebih baik, tapi tentu saja ada masalah etika di situ karena kemudian apa yang kita klaim sebagai karya kita sendiri itu sebetulnya tidak seluruhnya benar gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau Pak Foki gimana? Yang negatif mungkin settingan kameranya jadi error gitu atau gimana? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena AI ini baru dan dia alat penentuan definisi atau penentuan penggunaan AI itu baik atau buruk, itu juga regulasi masih tertinggal. Karena misalnya ethics, apa itu ethics versi AI? Kita belum punya. Ethics, apakah kita bisa menggunakan definisi ethics pada kondisi sekarang terhadap ethics dalam fenomena AI yang baru-baru ini. Jadi regulasi, norma itu masih berusaha mengejar, seperti biasa ya, berusaha mengejar perubahan. Jadi perubahan dulu, baru ikuti regulasi. Nah, kalau mau dibilang sisi negatif dengan menggunakan standar kita sekarang, misalnya banyak tugas-tugas mahasiswa, IC, dia bisa menggunakan ChatGPT misalnya. Pertanyaannya sederhana, jadi pertanyaannya itu seharusnya dijawab oleh mahasiswa misalnya, tapi yang menjawab adalah ChatGPT. Nah, di sini kan negatif positifnya menjadi relatif juga. Kalau kita, karena alat uji kita kan masih konvensional. Satu pertanyaan yang kita desain bahwa pertanyaan tersebut akan dijawab oleh mahasiswa secara manual. Tapi kalau dalam konteks AI bisa saja itu tidak negatif kalau kita memiliki sistem penilaian yang berbeda atau pertanyaannya yang didesain berbeda. Kita tidak mengukur alasannya, menilai alasannya, tapi kita justru melihat bagaimana mahasiswa bisa mempresentasikan dan menganalisis alasan dari jawaban AI itu. Nah, itu kan jadi satu sisi positif negatif itu juga menjadi relatif kalau saya. Oke, terima kasih Pak Foki dan Pak Zahid. Tadi kita sudah agak melompat nih ke tadi di pendidikan tinggi ini, dan tadi Pak Zahid juga cerita sedikit mengenai pengalamannya sebagai dosen gitu ya. Tadi Pak Zahid cerita adanya ChatGPT gitu ya. Nah, mungkin Sobat FEB, ChatGPT itu adalah sebagai contoh dari generatif AI tadi yang disebut oleh Pak Zahid, atau kecerdasan buatan generatif yang dapat memproduksi atau menggenerasi konten, termasuk gambar, terus kemudian tulisan, suara, maupun video, gitu ya. Dan jangan-jangan video kali ini diproduksi oleh AI gitu ya. Ya nggak sih? Kita nggak tahu gitu ya. Oke, kita kembali ke tadi ya. Jadi kita sekarang akan coba membahas mengenai generative AI tadi, ya, yaitu kecerdasan buatan yang bisa menggenerasi berbagai konten, termasuk di dalamnya adalah tulisan. Nah, ini tadi seperti Pak Hoki cerita ya, dia bisa menjawab berbagai pertanyaan. Artinya dia bisa menggenerasi tulisan. Mungkin juga Pak saya tadi juga cerita ini berkaitan dengan penelitian, terus juga berkaitan dengan penulisan, mungkin penulisan tugas akhir, tesis maupun skripsi mungkin ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, menurut Pak Zahid dulu mungkin ya, saya tanya ke Pak Zahid, itu kira-kira kecerdasan buatan generatif ini bisa nggak sih dipakai untuk membantu dalam proses baik itu pengajaran, ya, belajar mengajar, proses penelitian maupun proses penulisan tugas akhir terutama. Bagaimana Pak Zahid? Oke, jadi yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa AI dalam hal ini misalkan ChatGPT ya, itu berfungsi sebagai teman berpikir ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa bahkan mungkin dosen itu pada satu momen itu kan kita bisa mengalami stuck gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada ide, macet gitu ya. Nah kadang-kadang kita membutuhkan semacam
umpan balik ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan misalkan ChatGPT misalkan ya. Nah, jadi ChatGPT di sini selain sebagai teman berpikir, juga dia bisa menjadi semacam materi awal yang kemudian akan kita olah kembali dengan akal pikiran kita secara otentik ya, untuk kemudian menjadi sebuah karya asli ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini menurut saya baik-baik saja, karena memang kita tidak kemudian 100% ya menggunakan konten yang dihasilkan oleh ChatGPT, tapi kita hanya menggunakan sebagai bahan awal ya, materi awal. Sama halnya seperti kalau kita melakukan sitasi, itu kan juga kita sama, mengambil referensi dari karya tulis orang lain, kemudian kita olah kembali untuk menjadi bagian dari tulisan kita. Saya pikir seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan pembelajaran, saya untuk kegiatan diskusi kelas ya, dalam pertemuan kuliah itu saya tidak melarang gitu loh. Tidak melarang mahasiswa ketika mereka juga menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu berpikir ya. Karena kadang-kadang tidak semua orang itu memang dikaruniai quick thinking, nah, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang yang perlu waktu, ada yang lebih cepat. Nah, ini ChatGPT bisa menjadi semacam akselerator berpikir. Kira-kira seperti itu. Yang penting kan setelah itu kan mahasiswa itu akan kemudian menyampaikan dengan bahasa dia sendiri, dan itu sah saja menurut saya. Tidak ada masalah gitu loh. Oke. Kalau Pak Foky gimana? Untuk mungkin belajar mengajar, penelitian maupun penulisan tugas akhir, terutama skripsi ini gimana nih? Ya. Supaya cepat bikin skripsinya mungkin. Gimana Pak Foky? Betul. Kalau sejauh ini ChatGPT itu saya masih melihat dia sebagai alat bantu saja. Misalnya sederhananya, ini kan mahasiswa membuat skripsi ya. Pada saat membuat skripsi tradisional, jadi mereka harus membaca beberapa artikel ilmiah. Nah, dia bisa menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk misalnya merangkum. Karena kan artikel ilmiah itu kan menggunakan bahasa akademik yang terkadang high context, sehingga perlu mungkin bantuan ChatGPT untuk gambaran besar paper ini apa. Karena paper kan pesannya banyak, jadi terkadang membaca itu sekali belum bisa selesai. Mungkin dengan menggunakan ChatGPT, kita minta rangkum, dia keluar rangkumannya. Hasilnya apa sih gambaran besar dari dari paper yang sedang dirangkum. Nah, itu menjadi alat bantu sehingga pengerjaan skripsi bisa jadi menjadi lebih cepat. Karena misalnya membaca 30 paper nih. 30 paper kalau kita membaca sendiri mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk memahami, tapi dengan adanya ChatGPT, tinggal masukkan saja papernya, lalu minta ChatGPT merangkum, dalam hitungan mungkin kurang dari beberapa menit, 30 paper sudah terangkum. Tinggal mahasiswa itu membaca. Tapi tidak meminta ChatGPT itu menyelesaikan skripsinya gitu. Okay. Jadi makanya kita regulasi ini kan harus saling mengejar nih. Karena misalnya di kelas saya, di mata kuliah misalnya, saya cantumkan di silabus atau RPKPS bahwa kalian boleh menggunakan ChatGPT seminimum mungkin. Jadi misalnya tadi alat bantu merangkum, tapi tidak menjawab gitu loh. Cuma definisi seminimum mungkin itu juga belum, masa kita terus olah supaya kita bisa mendapatkan regulasi yang lebih detail gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak Foky dan Pak Sahid, kita kan tidak bisa membendung AI generatif ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Kira-kira sivitas akademika yang ada di FEB UGM itu apakah siap dan sejauh mana persiapan yang diperlukan gitu untuk bisa menggunakan atau terus kemudian mengatur tadi ya, membuat kebijakan mengenai kecerdasan buatan generatif, baik itu manajemen fakultas mungkin, terus kemudian juga dosen, tenaga pendidik, dan terutama mahasiswa gitu. Bagaimana? Mungkin Pak Said ada? Ya, saya belum melakukan sebuah studi ya, jadi saya tidak bisa menyampaikan opini menyangkut atau merepresentasikan kesiapan sivitas akademika FEB. Tapi kalau bagi saya sendiri itu memang saya melihat perlu adanya sebuah pelatihan ya. Jadi ChatGPT itu sebetulnya
seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pogi ya, ini sebagai alat bantu atau bisa kita katakan sebagai sebuah mesin lah. Nah, bagaimana mesin itu berkinerja maksimal ataupun ideal, itu akan tergantung orang yang menggunakannya gitu loh. Nah, menggunakan ChatGPT itu sebetulnya tidak kemudian serba mudah ya. Jadi ketika kita menghendaki informasi yang lebih spesifik, lebih detail, itu kita memang membutuhkan prompting yang lebih unik, yang lebih spesifik, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak terlatih untuk itu, mereka langsung saja mengetik ya informasi apa yang ingin dicari, tapi sebetulnya ChatGPT bisa menghasilkan informasi yang jauh lebih banyak ketika kita menggunakan prompt yang benar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi memang harus ada pelatihan. Jadi meskipun semua orang bisa mengakses dengan mudah, tapi belum tentu semua orang bisa menggunakan dengan tepat. Oke. Kira-kira seperti Pelatihan itu. ya. Harus ada pelatihan. Memang. Kalau tadi Pak Wogi cerita mengenai kebijakan nih, bagaimana Pak Wogi? Apakah perlu ada kebijakan baru yang mungkin harus kita naikkan ke Pak Dekan nih, kira-kira, Pak Wogi? Kalau kebijakan, menurut saya itu hal yang pasti. Karena untuk menghilangkan wilayah abu-abu dari penggunaan ChatGPT ini, seberapa jauh ChatGPT ini bisa dan boleh digunakan. Jadi regulasi di semua level, termasuk sampai regulasi kita mendetailkan di kelas-kelas operasionalnya, misalnya di silabus ya, selain buku panduan mahasiswa, untuk meminimalisir berbagai macam interpretasi, termasuk plagiarisme misalnya, dan isu dari autentisitas. Autentisitas, apakah penggunaan ChatGPT kita masih menggunakan definisi autentisitas yang dulu gitu loh, bahwa orang itu yang harus murni mengerjakan, baru itu hasil karyanya itu autentik. Apakah dengan adanya bantuan mesin tadi, yang kita tahu ChatGPT itu powerful, selama kita paham promptnya, itu bisa sangat powerful. Nah, itu yang regulasi itu yang harus kita pikirkan baik-baik, supaya capaian skill lulusan minimum yang kita inginkan itu juga tercapai. Misalnya begini sederhana, salah satu misalnya kalau kita ingin salah satu keunikan atau skill minimal yang dimiliki oleh mahasiswa kita adalah berpikir secara kritis. Nah, apakah dengan menggunakan ChatGPT itu skill itu tetap kita bisa pertahankan? Dan bagaimana caranya mempertahankan skill itu? Karena kan pasti akan berubah. Proses pembentukan critical thinking sebelum ada ChatGPT dan setelah ada ChatGPT bisa saja berubah caranya. Nah, dan itu yang perlu kita regulasi, kita kasih rambu-rambu. Oke, dia boleh misalnya ChatGPT merangkum, lalu dari beberapa rangkuman paper dibuat satu paragraf. Oke. Kalau dulu pas untuk satu paragraf itu kan dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, dan di situ juga diukur tingkat kekritisan mahasiswa dalam menulis. Nah, sekarang kalau itu ditulis ChatGPT, apakah ukuran itu masih sama kita gunakan? Gitu loh. Nah, itu regulasi itu yang harus kita pikirkan bersama. Dan saya yakin di seluruh dunia ini juga sedang memikirkan hal itu. Ya. Bagaimana mendapat Pak Said? Sama juga atau Ya, jadi memang di sisi lain ya, kita menjadi sekarang semakin pesimis ya mengenai authenticity ya, seperti yang disinggung oleh Pak Pogi. Apakah memang benar tulisan mahasiswa itu benar-benar mewakili ya kualitas pikiran yang mereka miliki gitu loh. Karena sekarang ini dengan AI itu terus terang sangat mudah sekali kita memanipulasi ataupun memodifikasi konten-konten hasil ChatGPT untuk kemudian menjadi seakan-akan itu otentik gitu loh. Nah, jadi saya memikirkan di kesempatan berikutnya bisa jadi nanti ujian yang diselenggarakan secara oral, secara lisan, itu menjadi salah satu-satunya metode yang bisa jadi ya akan lebih akurat ya mengukur kualitas atau kinerja akademik mahasiswa gitu. Nah, memang tidak mungkin kita menggunakan secara manual, jadi nanti kita juga akan membutuhkan sebuah aplikasi
atau software ya yang kemudian memungkinkan kita menyelenggarakan ujian lisan secara otomatis gitu loh. Jadi direkam langsung gitu loh. Jadi dosen cukup membuat soal, kemudian itu nanti akan muncul di layar, kemudian mahasiswa langsung menjawab secara lisan, direkam, dan itu masuk ke database. Kira-kira seperti itu. Di memanusiakan mahasiswa gitu ya, artinya supaya nggak kelihatan mahasiswanya itu benar-benar manusia bukan AI gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya, artinya memang sekali lagi teknologi AI itu terus terang sulit untuk dibendung ya. Artinya kita yang harus pintar-pintar untuk mensikapi gitu loh. Karena menurut saya tetap itu selalu akan ada manfaatnya ya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memposisikan ini ya, teknologi AI itu sebagai semacam transformer ya. Jadi mentransformasi kehidupan menjadi lebih baik. Jadi artinya dengan adanya AI itu mestinya kualitas kehidupan manusia itu jadi lebih baik, bukan malah sebaliknya gitu-gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi Pak Said juga menyatakan, dan Pak Fogi ya, ada kaitannya dengan otentisitas gitu ya. Apakah itu nanti juga akan berpengaruh secara luas gitu kepada integritas akademik, terutama dosen dan mahasiswa? Bagaimana? Mungkin Pak Fogi? Ya, bisa jadi sangat berpengaruh. Makanya kita memerlukan regulasi yang bisa mengakomodasi AI ini. Integritas akademik itu apa? Kita definisikan. Apakah menggunakan definisi yang lama atau yang baru? Karena kalau kita menggunakan definisi yang lama, misalnya integritas akademik, ya bisa jadi penggunaan AI itu ada pelanggaran integritas akademik. Gitu. Jadi regulasi itu yang sangat penting dan tidak hanya untuk mahasiswa ya, tapi juga itu bisa berdampak untuk dosen atau peneliti. Isu otentisitas itu. Sekarang di jurnal-jurnal, bahkan top-top jurnal, sudah membuat beberapa poin tentang penggunaan AI. Yang paling banyak muncul aturannya adalah AI tidak bisa diakui sebagai penulis misalnya. Nah, tapi ada beberapa paper kita pernah lihat ya, pada beberapa paper kan penulisnya pertama atau kedua itu AI. Jadi yang mendapat PAK-nya AI. Dosennya tidak dapat PAK. Padahal AI baru muncul 6 bulan setahun yang lalu. Dosen sudah bertahun-tahun. Menurut Pak Said bagaimana? Ya ini memang yang saya takutkan ya. Jadi nanti kita akhirnya menjadi kecanduan. Jadi kecanduan masuk zona nyaman karena merasa semuanya akan lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi kita tinggal mengandalkan ChatGPT untuk berpikir dan seterusnya ya. Salah satunya saja karena banyak juga aplikasi AI lain selain ChatGPT yang bisa kita gunakan ya. Nah, ketika kita menjadi kemudian sangat tergantung atau bahkan kecanduan, itu kan sebetulnya sama halnya dengan kita memandulkan diri gitu loh. Artinya kita kemudian menjadi tidak terlatih untuk berpikir secara mandiri gitu. Ini bisa terjadi ya, jika kita kemudian terlalu mengandalkan atau terlalu membiasakan ya. Jadi sekali lagi kalau bagi saya ChatGPT itu ya sebagai teman berpikir aja. Jadi bukan sebagai tuan berpikir gitu. Sehingga tuannya tetap saya gitu loh. Jadi kira-kira cuma saya jujur ya tetap membutuhkan ChatGPT sebagai pembanding gitu loh. Apa yang saya pikirkan, apakah memang itu sudah cenderung objektif atau sebetulnya masih ada informasi ataupun hal lain yang belum saya pikirkan, itu bisa juga kadang-kadang saya lihat muncul di ChatGPT. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang menurut saya lebih penting yang harus mulai kita pikirkan. Karena kalau kita mencoba ke sisi buruknya, akhirnya kan nanti mahasiswa ataupun para pengguna ChatGPT itu sibuk untuk menyembunyikan ya konten-konten yang sebetulnya itu tidak otentik hasil pemikirannya. Jadi lebih sibuk di situ, bukannya sebaliknya, yaitu mencoba membuat karya-karya pemikiran yang orisinal, otentik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Said dan Pak Wogi.
Kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita bicara mengenai perguruan tinggi, otomatis kan kita juga bicara mengenai keluaran dari perguruan tinggi nih. Artinya mahasiswa kita kalau sudah lulus itu kan pasti nanti akan punya berbagai profesi. Nah, menurut Pak Foky dan Pak Syahid nih, Pak Foky dari akuntansi ya, Pak Syahid dari manajemen, sehingga mungkin ada pandangan yang berbeda. Untuk mahasiswa kita yang sudah lulus dan memiliki berbagai profesi itu baik di bidang akuntansi maupun manajemen, itu kira-kira kalau misalnya di perguruan tinggi nanti terdampak nih mengenai kecerdasan buatan generatif ya, nanti kira-kira pada saat mereka sudah lulus itu dampaknya akan berlanjut dan seperti apa menurut Pak Foky dan Pak Syahid? Mungkin Pak Foky dulu bisa ceritakan. Ya, jadi bagaimana keberlanjutan mereka ya pada saat kerja, apakah tetap menggunakan AI atau tidak. Nah, itu juga kekhawatiran kita ya. Karena seberapa jauh dan seberapa besar kesempatan seseorang itu memiliki fasilitas untuk mengakses AI. Bagaimana ternyata misalnya kalau dia bekerja, dia tidak punya akses AI. Di blok gitu. Ya, entah di blok atau memang dia tidak menggunakan AI perusahaannya. Itu kan misalnya skill yang sangat penting, misalnya critical thinking, bekerja dengan efektif, itu kan tetap harus ada di skill dari mahasiswa itu, keahliannya. Jadi tidak boleh hilang. Makanya tadi yang saya sangat setuju Pak Syahid, jangan sampai kita terlalu manja pada saat kita kerja, yang kita belum bisa meraba-raba kerjanya akan di mana, lingkungannya seperti apa, itu kita bisa beradaptasi dengan baik. Jadi balik lagi dengan adanya ChatGPT itu sebaiknya memang kita gunakan sebagai alat bantu sehingga CPL misalnya capaian pembelajaran lulusan yang sudah kita tetapkan itu bisa kita pertahankan juga. Atau mungkin kita revisi tapi tetap tidak meninggalkan skill-skill dasar yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bekerja. Bagaimana misalnya kalau mahasiswa itu bekerja di tempat-tempat yang remote gitu. Dan tetap harus berpikir secara strategis, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kalau ini Pak Foky, berkaitan dengan profesi mahasiswa akuntansi kan pasti nanti lulus jadinya ya bidang akuntansi dan banyak informasi yang menyatakan bahwa profesi akuntansi itu kan yang sifatnya tugas-tugasnya itu kan sifatnya sangat repetitif dan sangat mudah sekali digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, menurut Pak Foky gimana? Apakah mahasiswa kita nanti lulusan akuntansi itu apakah juga akan terpengaruh dengan di sini? Ya, betul. Itu isu yang sangat hangat sekali sudah berapa tahun terakhir. Bahkan sebelum banyak berita tentang AI muncul bahwa lulusan akuntansi itu salah satunya akan tergerus oleh perkembangan teknologi termasuk AI. Nah, tapi di beberapa penelitian tersebut mereka mencoba mendefinisikan akuntansi itu lebih kepada bookkeeping-nya. Sedangkan misalnya mahasiswa atau kita yang sudah memahami akuntansi bookkeeping itu kan sebenarnya sudah lama ditinggalkan, udah puluhan tahun yang lalu. Kita udah menggunakan sistem. Justru dengan adanya AI ini selama penggunaannya tadi kita regulasi, kita maksimalkan, justru ini akan menjadi peluang sendiri untuk akuntan. Bukan akuntan, mohon maaf. Lulusan jurusan akuntansi. Bahwa justru dengan adanya AI itu bisa membantu mereka mengolah data yang kompleks. Karena akuntansi kan kaitannya selalu dengan berbagai macam data yang kompleks untuk pengambilan keputusan. Justru adanya AI, misalnya lulusan akuntansi dia bisa menjadi internal business consultant dari suatu perusahaan misalnya, karena dia bisa menggunakan teknologi informasi, tidak hanya AI, untuk membantu mengolah informasi yang kompleks. Jadi dia paham misalnya cash flow dari perusahaan, oh dia tahu nih, kita tuh harus ngambil keputusan anggaran permodalan dulu, atau capital budgeting dulu, atau harus memenuhi pengeluaran perusahaan sehari-hari dulu, atau seperti apa, itu kan justru menjadi sebuah peluang untuk menambah skills dari lulusan akuntansi. Kalau untuk mahasiswa lulusan manajemen dan profesinya bagaimana Pak Syahid? Jadi lulusan kita kemudian harus
artinya diberikan arahan mereka sebaiknya ya menekuni profesi yang seperti apa, yang kira-kira tidak rentan terhadap pengaruh disruptif dari teknologi AI gitu. Nah, tentu saja salah satunya menjadi ini ya seseorang yang punya kemampuan menggunakan AI, salah satunya misalkan data analis ya. Itu sekarang menjadi profesi yang sangat dicari, apalagi kalau dia juga paham konteks ya. Artinya dia paham data science dan dia juga seorang yang memahami mengenai manajemen bisnis dalam konteks apapun, juga bisa akuntansi, bisa profesi yang lainnya. Itu akan menjadi luar biasa. Kemudian akan muncul lahir kebutuhan-kebutuhan baru terkait dengan profesi-profesi yang kemudian dibutuhkan ketika AI ini sudah bisa mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Jadi misalkan menjadi content developer, misalkan dosen itu kemudian nanti akan banyak memproduksi video pembelajaran, kemudian metode pengukuran yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem operasi layanan pembelajaran secara otomatis berbasis AI. Jadi sebetulnya begini, tidak ada yang salah dengan kurikulum kita ya. Jadi artinya saya melihat semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan disiplin bidang keilmuan. Nah, cuma masalahnya kan sekarang adalah bahwa tidak semua orang atau tidak semua mahasiswa itu mampu mendayagunakan teknologi AI. Karena memang secara kurikulum kalau di sekolah itu kan tidak semuanya memberikan ya materi itu. Nah, jadi sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan ya, jadi bahwa kecerdasan buatan ini memang harus diajarkan ya, harus diajarkan. Jadi either mahasiswa itu bisa menekuni machine learning atau menekuni yang satunya yaitu natural language processing. Ya, machine learning ini kan artinya mesin itu akan belajar dari data masa lampau ya, data historik untuk membuat atau untuk memprediksi ataupun membuat keputusan yang lebih cerdas. Jadi sebetulnya kalau seorang lulusan ataupun seorang mahasiswa itu menguasai AI, maka dia akan bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Jadi misalkan kalau dalam konteks riset ya, kita melakukan analisis bibliometrik ya. Itu kalau manual kan butuh paling enggak 3 bulan. Lama sekali, harus baca satu persatu artikel gitu. Tapi dengan AI, itu bisa kita selesaikan dalam waktu paling tidak setengah jam, 1 jam. Kita sudah bisa melakukan pemetaan hasil risetnya seperti apa. Gitu. Nah, ini contoh sederhana saja. Kita bisa bayangkan dalam konteks profesi berbagai bidang ya. Ini luar biasa. Saya sebagai dosen, saya sudah mulai mengajarkan pada mahasiswa saya di 2 semester terakhir ini untuk mulai belajar coding. Jadi coding itu sekali lagi juga bagian dari apa yang tadi saya sampaikan, kemampuan untuk bisa mendayagunakan teknologi AI. Memang ada teknologi yang disebut natural language processing. Dia kan lebih memanusiakan hubungan manusia dengan mesin, karena dia tidak butuh kode-kode yang rumit ya. Dia hanya dengan teks seperti ChatGPT itu kan, itu sudah bisa berkomunikasi dengan mesin. Kemudian mesin itu membantu menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa disimpulkan supaya dosen sivitas akademik ya di FEB UGM, termasuk dosen, teknik maupun mahasiswa, itu untuk beradaptasi dengan kecerdasan buatan ini, terutama yang generatif gitu ya. Itu paling tidak tadi harus ada kebijakan, aturan, terus kemudian ada pelatihan. Dan juga mungkin tadi Pak Said masukkan ke dalam kurikulum. Ada kurikulum, ya. Karena itu sekali lagi bukan lagi pilihan menurut saya. Jadi kita harus bersiap gitu loh. Jadi ketika nanti segala sesuatunya sudah sangat elektronik ya. Sekarang ini kan sudah mulai ya, retail, komunikasi itu sudah
mayoritas sudah pure play ya. Pure play itu benar-benar full online. Ada apa? E-marketplace, ada neobank, ada video streaming services, musik streaming services. Itu tidak bisa dipahami oleh mahasiswa kalau mereka tidak belajar mengenai AI atau tidak belajar mengenai data science. Mereka tidak akan pernah paham karena itu semuanya mekanisme yang digerakkan berbasis algoritma gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan ya AI ini, AI dalam arti tadi materi machine learning atau NLP itu resmi masuk kurikulum. Itu sangat-sangat ideal. Tentu saja leveling ya, leveling artinya tidak kemudian S1, S2, S3 disamakan ya, disesuaikan dengan konteks masing-masing. Sekali lagi kita bukan ilmuwan data ya, tapi kita sebagai apa ya profesi di luar bidang computer science, kita tetap bisa menggunakan apa AI sebagai pengguna, jadi misalkan sebagai data analis ya, kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Syahid dan Pak Fogi, artinya perguruan tinggi, terutama di FEB UGM, kita harus siap dengan membuat kebijakan dan aturan, gitu ya, terutama untuk mahasiswa kita. Nah, kira-kira kebijakan dan aturan yang seperti apa yang spesifik mungkin untuk entah itu untuk pembelajaran, buatan tugas misalnya, atau bahkan sampai ke penulisan tugas akhir yang entah itu mungkin dari skripsi sampai ke tesis maupun disertasi. Mungkin Pak Fogi dan Pak Syahid bisa menjelaskan sedikit kira-kira nanti kebijakan seperti apa, aturan seperti apa yang bisa kita ajukan ke manajemen fakultas gitu ya, untuk bisa kita buatkan untuk mahasiswa kita. Pak Fogi mungkin bisa cerita sedikit. Kebijakan memang penting untuk meregulasi penggunaan AI di dalam proses pembelajaran kita, termasuk di kelas dan di tugas akhir misalnya, karena kita masih menulis tugas akhir. Nah, yang pertama jelas kalau menurut saya yang perlu kita atur adalah sejauh mana AI itu boleh digunakan dan bagaimana AI itu boleh digunakan. Jadi misalnya ya memang ini agak operasionalisasinya harus kita pikirkan baik-baik ya, terutama bagaimana menggunakan AI, apa saja yang kita batasi dalam penggunaan AI tersebut. Misalnya tadi prompt-nya apa saja yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh digunakan, itu untuk di konteks kelas, di konteks tugas akhir misalnya, untuk mengawal integritas akademik juga, bagaimana kita mendeteksi plagiarisme. Kita sejauh ini sudah memiliki Turnitin misalnya untuk mendeteksi plagiarisme. Tapi kan dengan adanya AI, skripsi yang bebas plagiarisme belum tentu otentik. Karena dari situ autentisitas. Berarti autentisitas ini perlu kita regulasi juga. Sejauh mana, balik lagi seperti di tugas mata kuliah, AI itu boleh digunakan dalam penulisan skripsi. Nah, PR yang selanjutnya adalah di teknologi itu sendiri menurut saya adalah bagaimana kita juga bisa mendeteksi sejauh mana AI itu digunakan. Karena kan beberapa sudah ada yang keluar ya, yang software yang mencoba mendeteksi tingkat penggunaan ChatGPT misalnya, kalau nggak salah namanya GPT-0 ya, kalau atau apa ya, saya lupa. Tapi ternyata errornya masih besar. Nah itu kan regulasi dan teknologi harus berjalan berbarengan sehingga tadi penerapan dari regulasinya di lapangan itu juga bisa ditegakkan gitu loh. Kalau misalnya sejauh mana penggunaan ChatGPT itu, tapi kita tidak bisa mendeteksi seberapa jauh ChatGPT itu digunakan, kan aturannya menjadi tidak berguna. Gitu. Oke, kalau untuk mahasiswa S2 dan S3 bagaimana Pak Syahid? Ya, sementara ini kalau yang sudah kami berlakukan ya di program Magister Sains dan Doktor FEB UGM itu, bahwa ujian itu sama sekali dilarang keras untuk menggunakan AI untuk ujiannya. Nah, tentu saja ini mestinya juga berlaku untuk tesis. Cuma mungkin tidak mudah gitu loh. Ketika kita mencoba mendeteksi apakah sebuah tulisan tesis ataupun disertasi itu benar-benar bersih ya, bersih dari muatan-muatan konten yang diproduksi oleh AI itu. Tidak mudah sekali. Bahkan .in yang sudah
wajib kita gunakan pun juga to some extent juga masih belum benar-benar akurat ya memotret. Jadi artinya mahasiswa masih bisa memanipulasi, menurunkan tingkat kemiripan ya dengan merubah konten-konten yang ada di beberapa bab yang biasanya memang disitulah cara termudah untuk menurunkan tingkat kemiripan. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya tidak mudah untuk mengatur masalah ini ya, masalah karya tulis. Tapi kalau untuk ujian, tadi sudah saya sampaikan, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan ujian oral atau lisan yang dilakukan secara otomatis, bukan manual ya, tapi otomatis nanti menggunakan aplikasi, pertanyaan akan dijawab oleh setiap mahasiswa secara lisan dan itu direkam. Nanti dosen bisa menilai dari jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa. Nanti diberi waktu tertentu ya, setiap soal dijawab berapa menit, kira-kira seperti itu. Tapi kalau karya tulis saya terus terang pesimis karena saya melihat luar biasa teknologi AI ini. Jadi bisa dengan mudah untuk istilahnya apa ya? Kalau kan ada money laundry ya. Nah, ini ada content laundry itu. Jadi bisa benar-benar menghilangkan kesan bahwa ini adalah produk dari AI. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syahid dan Pak Fogi. Kita sudah ada di penghujung acara FEB Talks ini. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, Pak Syahid dan Pak Fogi mungkin ada pesan-pesan kepada Sobat FEB. Kira-kira untuk penggunaan dari kecerdasan buatan generatif ini seperti apa di masa yang akan datang atau untuk mahasiswa itu bagaimana? Silakan Pak Syahid. Ya, yang pertama sekali lagi saya sangat menyarankan bahwa kita memperlakukan AI ini dalam konteks ini ya pembelajarannya sebagai teman berpikir. Jangan sampai itu menjadi tuan berpikir. Yang kedua, kita juga tetap harus menjaga kemandirian dalam berpikir. Tidak kemudian kita kecanduan untuk selalu menggunakan kapanpun, dimanapun ya. Karena terus terang itu nanti saya yakin akan berdampak juga terhadap kemampuan kita dalam berpikir. Jadi kepikunan itu kan bisa terjadi ketika kita tidak pernah menggunakan akal kita untuk berpikir. Ini jangan sampai terjadi kepikunan sejak awal atau kepikunan muda gitu. Gara-gara terlalu banyak menggunakan AI untuk berpikir. Saya nggak pakai AI aja sudah pikun, Pak. Terus yang ketiga, AI itu menurut saya luar biasa. Ini menurut saya juga karunia Tuhan ya. Tidak terjadi begitu saja karena ini benar-benar bisa menjadi transformer ya ataupun akselerator kehidupan jadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Itu saja menurut saya yang 3 hal yang bisa saya highlight dari konteks teknologi AI pada kehidupan. Ya, terima kasih Pak Wahid. Kalau Pak Fogi gimana? Ya. AI kalau dari saya mencoba menyimpulkan AI itu kita jadikanlah dia alat pendamping kita dalam membantu menyelesaikan berbagai macam urusan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, jadi termasuk dalam proses pembelajaran. Dan AI ini sudah pasti bisa mendisrupsi status quo ya, proses yang sudah ada selama ini, sehingga dengan adanya AI akan banyak terjadi perubahan, tidak hanya di pendidikan tapi di segala lini kehidupan, sehingga karena perubahan itu sifatnya pasti, jangan takut terhadap perubahan karena teknologi dan AI. Jadikanlah, berdampinganlah kita dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan AI ini. Oke, terima kasih Pak Syahid dan Pak Fogi sudah hadir di acara FEB Talks episode kali ini. Demikian Sobat FEB, kita sudah mendengarkan 2 kolega kita mengenai dampak dari kecerdasan buatan, terutama kecerdasan buatan generatif
di perguruan tinggi. Sepertinya kita harus siap-siap belajar mengenai AI karena itu nanti mungkin akan masuk dalam kurikulum, dan juga ini PR besar bagi manajemen di perguruan tinggi mulai dari rektorat sampai ke dekanat. Jadi PR untuk membuat kebijakan ataupun aturan baru berkaitan dengan kecerdasan buatan generatif. Terima kasih sudah bergabung di FEB Talks episode kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.